Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Yulianti, Jabatan Penata Layanan Operasional di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K dengan judul Tata Cara Permohonan Produk Hukum Daerah berupa Keputusan Bupati di bagian hukum. Latar belakang. Apa yang dimaksud dengan produk hukum daerah? Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya. Perkada, peraturan bersama KDH, peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan KDH, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Apa yang dimaksud dengan tata cara permohonan produk hukum daerah? Tata cara permohonan produk hukum daerah berupa keputusan Bupati adalah rangkaian prosedur formal, administratif, dan yuridis yang harus dilalui oleh perangkat daerah untuk mengajukan, menyusun, memingkai secara hukum hingga ditandatanganinya sebuah keputusan Bupati agar sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Maksud dan tujuan. Maksud dilakukan tata cara permohonan produk hukum daerah berupa keputusan Bupati adalah agar permohonan produk hukum daerah sesuai standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Tujuan tata cara permohonan produk hukum daerah berupa keputusan Bupati meliputi A. Memahami alur dan prosedur pengajuan rancangan keputusan Bupati. B. Mengidentifikasi kelengkapan administrasi yang wajib dipenuhi dalam permohonan produk hukum daerah berupa keputusan Bupati. C. Menjamin aspek legalitas dalam penyusunan produk hukum daerah berupa keputusan Bupati. Waktu dan tempat. Rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2026 di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Cirebon. Berikut bagian struktur perangkat daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi 1. Perencanaan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Penilaian kinerja 4. Penggajian dan tunjangan yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan yang kesembilan adalah perlindungan. Penilaian kinerja P3K. Penilaian dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan di tingkat individu serta unit organisasi dengan memperhatikan target dan perilaku pegawai. Hasil penilaian didelegasikan berjenjang melalui atasan langsung dan dimanfaatkan sebagai dasar perpanjangan kontrak, pemberian tunjangan, pengembangan kompetensi, atau pemberhentian jika pegawai tidak mencapai target. Berikut struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas,
dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Berikut bagian struktur organisasi bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Tugas pokok dan fungsi P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan sumber daya manusia dan percepatan pengisian jabatan fungsional yang membutuhkan persyaratan profesi dan uji kompetensi. Uraian kegiatan Jabatan Penata Layanan Operasional sebagai berikut. A. Mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. B. Melaksanakan identifikasi data pelayanan operasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. C. Melaksanakan penataan administrasi data layanan operasional. D. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. E. Melaksanakan evaluasi laporan pelaksanaan tugas pelayanan operasional. F. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan. Rencana hasil kerja P3K 1. Kegiatan memeriksa dan memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan keputusan Bupati. Tujuannya untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan, atau mengelompokkan keputusan Bupati sesuai dengan SOP yang berlaku. Indikator pencapaiannya 1. Dokumen laporan keputusan Bupati, waktu pencapaian setiap tahun selama 5 tahun. 2. Mengoptimalisasi sistem pelacakan atau tracking sistem berkas permohonan keputusan Bupati berbasis spreadsheet. Tujuannya untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menggolongkan, atau mengelompokkan keputusan Bupati sesuai dengan SOP yang berlaku. Indikator pencapaian 1. Dokumen laporan keputusan Bupati. Waktu pencapaian setiap tahun selama 5 tahun. Kesimpulan, aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk mencapai sumber daya manusia berkualitas, maka perlu diadakan orientasi P3K. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Selain itu, orientasi P3K ini bertujuan untuk membangun integritas pegawai agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima. Standarisasi tata cara permohonan keputusan Bupati memegang peranan krusial dalam tertib administrasi pemerintahan daerah. Prosedur yang jelas dan terukur merupakan instrumen utama untuk memastikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.